Saya Riano Pratama. Saya Yustin Nurfadila. Saya Tria Maulida. Dan saya Zahra Fauzia, yang akan menjelaskan sedikit literasi kami mengenai evolusi makhluk hidup, yaitu hewan. Langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh saya dan rekan saya, Sri. Untuk pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Ridwan, dan pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Rio dan Yustin. Untuk pemateri yang keempat akan disampaikan oleh Tria, dan pemateri terakhir akan disampaikan oleh Zahra. Penutup namanya yaitu pengertian. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunannya suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat-sifat yang dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika dapat meningkatkan variasi antara organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Untuk selanjutnya yaitu tentang teori asal-usul kehidupan. Teori kehidupan dibagi menjadi 6, yaitu teori abigenesis, yang kedua teori biogenesis, yang ketiga teori kosmosis, yang keempat teori penciptaan, yang kelima teori evolusi biokimia, yang keenam evolusi biologi. Selanjutnya materi tentang evolusi yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama teori Lamarck. Lamarck menggunakan evolusi yang terjadi karena adanya adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dua, teori Darwin menurunkan Darwin evolusi terjadi karena adanya organisme yang sesuai dengan lingkungannya akan tetap bertahan hidup, sedangkan yang tidak sesuai dengan lingkungannya maka akan mati. Akarnya adanya selesai alam. Yang ketiga ada teori Darwin yang dilanjutkan oleh Weismann. Pada kala itu Darwin belum menemukan mengenai kromosom dan gen sebagai ciri sifat keturunan. Oleh sebab itu, Weismann melengkapi pernyataan Darwin sebagai berikut. Yang pertama, evolusi merupakan masalah genetika, yaitu berkaitan dengan bagaimana diwariskannya gen-gen melalui sel-sel kelamin. Yang kedua, sel-sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor genetik. Yang keempat ada teori Hugo de Vries. Hugo de Vries mengemukakan tentang mutasi gen, yakni suatu perubahan pada gen yang bersifat kekal. Mutasi gen ini merupakan masalah yang menyebabkan terjadinya evolusi. Selanjutnya yaitu tentang evolusi hewan. Hewan berevolusi melalui proses yang disebut evolusi, yaitu perubahan karakteristik suatu spesies selama beberapa generasi. Kemungkinan besar perubahan kondisi lingkungan menyebabkan hewan berevolusi. Beberapa contoh evolusi pada hewan dapat dilihat pada manusia, ikan, dan burung. Evolusi manusia dimulai di Afrika sekitar 8 juta tahun yang lalu dengan satu nenek moyang yang mirip kera. Hewan memiliki banyak adaptasi berbeda yang disebabkan oleh spesiasi dan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Adaptasinya meliputi perkembangan paru-paru, pelengkap kerontan rambut, pembentukan tulang belakang, dan masih banyak lagi.
Nah, evolusi hewan dan semua spesies hidup merupakan proses kompleks yang memakan waktu miliaran tahun. Sederhananya, hewan modern telah berevolusi dari berbagai garis keturunan spesies akuatik sederhana yang dimulai sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Nenek moyang hewan tertua yang diketahui adalah metazoa, yang tidak diketahui banyak kecuali bentuknya yang mirip cacing. Setelah itu, muncullah hewan ediacaran yang merupakan campuran serupa ubur-ubur dengan dinding luar yang lebih keras. Akhirnya, selama periode Kambrium, sebagian besar nenek moyang hewan modern seperti serangga, ubur-ubur, kerang air, dan banyak lagi bentuk hewan sederhana lainnya muncul. Nah, ketika evolusi ikan dimulai dan menjadi lebih kompleks, amfibi memungkinkan terjadinya transisi antara air dan darat. Reptil mirip mamalia terbentuk sekitar waktu yang sama dengan munculnya dinosaurus. Hilangnya dinosaurus memungkinkan berkembangnya banyak kelompok hewan yang berbeda, seperti mamalia dan vertebrata seperti ikan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan.